Puji Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita 1 tahun sekali selesai perjanjian baru. Kita ambil dari Matius 8 ayat 1 sampai 17. Ya, di sini berisi tentang kelanjutan Tuhan Yesus ketika setelah membicarakan realitas daripada kerajaan surga di dalam pasal 5 sampai pasal 7 kitab Matius, maka di ayat 1 di pasal 8 dikatakan setelah Yesus turun dari bukit. Ya. Setelah dia turun dari bukit, maka ada 3 peristiwa penyembuhan. Yang pertama adalah orang sakit kusta. Ya. Yang kedua adalah penyembuhan kepada hamba dari perwira orang Romawi. Dan kemudian adalah penyembuhan demam ibu mertua Petrus. Nah, 3 penyembuhan ini adalah menyatakan bagaimana tanda-tanda zaman. Ya. Ketika disebut orang kusta dan Tuhan menyentuh orang kusta itu langsung, ini menunjukkan bahwa orang kusta ini mewakili orang Yahudi atau orang Israel. Ya, kusta itu adalah akibat dari dosa pemberontakan atau ketidaktaatan. Ya, kalau di dalam perjanjian lama ada Miriam yang kena kusta, lalu Haman. Ya, itu kusta menunjukkan pemberontakan atau ketidaktaatan. Ya. Orang Yahudi atau orang Israel ya mayoritas menolak juru selamat Mesias Yesus Kristus. Ya. Ini adalah sebuah pemberontakan. Ya. Tapi ada beberapa seperti murid-murid ya menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan. Ya. Nah, dikatakan di dalam penyebutan orang kusta yang disembuhkan itu karena disentuh langsung oleh Tuhan, itu orang kusta itu menyebut Tuhan Yesus itu Tuan atau Lord, Master. Ya, itu menunjukkan ada sebuah pengakuan ya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan orang kusta ini menyembahnya. Ya. Lalu yang kedua dikatakan bahwa ada cerita mengenai ada seorang perwira ketika Tuhan masuk ke Kapernaum, ya, perwira yang mendapatkan Tuhan ya, dan memohon kepadanya untuk hambanya yang sakit lumpuh. Ya. Lumpuh itu artinya tidak berfungsi. Ya. Lumpuh artinya tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Lumpuh artinya lemah. Manusia karena berdosa, maka keadaannya adalah tidak berfungsi dan tidak berguna. Manusia yang berdosa tidak berguna. Ya. Karena itu di sini hamba dari perwira ini ya dimohonkan oleh perwira kepada Tuhan Yesus. Ya. Perwira ini datang dan mohon kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan Tuhan menjawab bahwa aku akan datang menyembuhkannya. Ya. Tetapi perwira ini dengan luar biasa menjawab bahwa Tuhan, sekali lagi ini adalah sebuah pengakuan ya, terhadap Tuhan Yesus. Ya Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Tetapi ini perkataan iman ya. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara-saudari, perwira ini adalah orang Romawi. Ya. Maka ini mewakili kita orang Kristen hari ini. Orang sebenarnya orang kafir ya, orang bangsa bukan Yahudi, Gentile ya. Nah, saudara-saudari, tetapi perwira ini mengatakan bahwa katakan sepatah kata, maka hambaku sembuh. Saudara-saudari,
Ini membuat Tuhan takjub, ya, Tuhan kaget, ya, Tuhan terkejut bahwa tidak didapati iman sebesar ini di kalangan orang Israel. Saudara-saudari, orang Israel adalah satu bangsa yang langsung ditangani Allah, dipelihara Allah, diperhatikan Allah, dan segala sesuatunya diberkati begitu luar biasa. Tetapi Tuhan tidak mendapati iman atau percaya. Ya, maka walaupun orang Israel itu disentuh langsung, ya, tetap saja mereka tidak memiliki iman. Tapi puji Tuhan, kita orang bukan Yahudi, ya, karena kita memiliki Tuhan Yesus, ya. Saya percaya perwira ini datang kepada Tuhan Yesus karena telah mendengar tentang Yesus. Bagaimana kiprah Yesus, ya, menyembuhkan orang yang sakit, ya, menyembuhkan segala macam penyakit, mengusir setan, ya. Pasti kabar ini telah terdengar, ya. Maka perwira ini datang kepada Yesus. Dia bukan hanya datang kepada Yesus, dia percaya bahwa perkataan Yesus itu penuh dengan kuasa. Saudara-saudari, inilah yang disebut iman. Saudara-saudari, iman itu berbeda dengan keyakinan yang besar. Hari ini banyak orang Kristen memiliki keyakinan yang besar, tetapi tidak memiliki iman. Saudara-saudari, iman itu berasal dari pendengaran akan firman Kristus. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Di sini tidak dikatakan iman timbul dari pendengaran akan Alkitab, akan Logos. Tetapi di sini dikatakan firman Kristus. Siapa yang telinganya mendengar firman Kristus, maka dia memiliki iman. Saudara-saudari, maka hari ini yang kita butuhkan adalah perkataan Kristus. Kita orang Kristen, ya, adalah orang yang hidup oleh iman. Kita dibenarkan oleh iman. Maka kita juga disebut bukan hanya orang Kristen, tetapi juga adalah orang beriman. Ya. Di luar orang Kristen tidak ada orang yang beriman. Hanya orang Kristen, orang yang beriman. Karena itu, orang Kristen harus hidup oleh iman. Maka di dalam potongan pasal 8 ini tentang penyembuhan hamba perwira ini menunjukkan masa bagaimana orang beriman hidup, orang Kristen hidup, dan oleh apa dia hidup, yaitu oleh iman. Dan bagaimana caranya kita hidup oleh iman? Kita harus mendapatkan perkataan Kristus. Kristus tidak disebut perkataan Yesus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, bukan firman Yesus. Karena Yesus adalah keadaan Tuhan di dalam keinsaniannya. Tetapi ketika disebutkan Kristus adalah penyebutan waktu Tuhan bangkit dan naik di dalam keilahiannya. Maka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36 dikatakan bahwa Yesus ini disebut Tuhan dan Kristus. Ya. Maka iman timbul dari pendengaran akan Kristus. Firman Kristus adalah firman yang seketika, firman yang rema, yang kita dapatkan karena kita datang kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudari, perwira ini datang kepada Tuhan Yesus. Dia datang, saudara-saudari. Maka hari ini kita orang beriman, ya, harus senantiasa suka datang kepada Tuhan Yesus. Datang, ya. Kita perlu datang kepada Tuhan Yesus.
datang kepada Dia untuk mendambakan Dia, mendambakan dirinya, ya, maka Dia akan memberikan firman-Nya kepada kita. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7, di sana dikatakan, tinggallah di dalam Aku dan firman-Ku di dalam kamu. Maka mintalah apa saja, maka kamu akan menerimanya. Saudara-saudari, ayat ini begitu jelas. Tinggallah di dalam Aku dan firman-Ku di dalam kamu. Pertama, langkah pertama untuk kita hidup oleh iman adalah datang kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudari, di pagi hari, siang hari, malam hari, datang kepada Tuhan Yesus. Tinggallah di dalam Dia. Hiduplah di dalam Dia. Di dalam Roh. Senantiasa datang. Saudara-saudari, datang melalui bagaimana? Datang melalui berseru namanya. Melalui berseru namanya, memanggil namanya, oh Tuhan Yesus. Maka kita datang kepada Dia. Karena tidak ada seorang pun yang mengatakan Yesus Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Itu di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Tidak seorang pun mengatakan Yesus Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Baik orang kusta, orang lumpuh mengatakan Tuhan, Tuhan. Ya. Maka saudara-saudari, hidup kita kalau mau hidup oleh iman, karena orang benar hidup oleh iman, maka kita perlu menjadi orang yang pertama datang kepada Dia. Datang kepada Dia, tinggal di dalam Dia, menikmati Dia, persekutuan yang intim, akrab, manis. Sehingga melalui persekutuan yang demikian, Dia akan memberikan firman-Nya, yaitu rema. Dan ketika firman-Nya diberikan, maka kita adalah orang-orang yang hidup oleh iman. Saudara-saudari, hidup oleh iman adalah hidup yang melampaui semua kekuatan di alam semesta ini. Maka orang yang hidup oleh iman, hidupnya adalah tiada mustahil bagi orang yang percaya. Saudara-saudari, tiada yang mustahil. Maka saudara-saudari, kita perlu langkah yang pertama. Menjadi orang beriman yang datang kepada Tuhan. Mendambakan sepatah kata. Sepatah kata. Saudara-saudari, inilah yang diminta oleh Tuhan untuk kita perhidupkan tiap hari. Mendapatkan sepatah kata. Supaya apa? Supaya kita hidup oleh iman. Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita menyadari tanpa Tuhan, tanpa firman-Nya, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudari, sekalipun kita memiliki keyakinan yang besar, seringkali saudara-saudari di dalam Tuhan, kalau menasihati saudara-saudari yang lain mengatakan imani, saudara-saudari, imani adalah sebuah keyakinan yang besar. Imani bukan iman. Karena imani itu adalah usaha manusia. Tetapi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Moga hari-hari kita isi dengan senantiasa datang kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mendapatkan perkataannya. Maka setiap kali Dia berkata, kita percaya, maka kita akan mendapatkan. Kita akan menerima. Sama seperti Petrus yang mencari ikan siang malam, tidak mendapatkan, dia menebar jalan ke kanan ke kiri. Tetapi ketika Tuhan mengatakan, tebarkanlah jalamu sebelah kanan. Ketika itu Petrus berkata, kami semalaman mencari ikan, tetapi karena Engkau mengatakannya, maka aku menebarkan. Dan Petrus dan teman-temannya
murid-murid yang lain mendapatkan ikan yang banyak. Mari saudara-saudari, melalui pagi ini kenikmatan akan firman Tuhan di dalam Matius pasal 8, mari kita menjadi orang yang datang kepada Dia. Datang dengan memanggil namanya. Ketika kita memanggil namanya, menunjukkan bahwa kita membutuhkan Dia. Kita perlu Dia. Ketika kita berseru namanya, menunjukkan kita perlu Dia. Mari kita mempraktekkan demikian sampai Tuhan memberikan firman-Nya di dalam batin kita. Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13 di sana dikatakan, kami memiliki roh iman. Kami memiliki roh iman. Hari ini kita juga memiliki Kristus, maka kita juga memiliki roh iman. Maka jika kita mendapatkan perkataan Tuhan, firman Tuhan yang hidup, yang rema, maka apapun yang menjadi kesulitan kita, kesusahan kita, ya, menjadi keperluan kita, saudara-saudari, Tuhan akan memelihara. Hubungan orang Kristen dengan Tuhan adalah hubungan di dalam iman. Maka jangan coba-coba mencari hal-hal fisik untuk kita lihat, untuk kita sentuh, untuk kita dapatkan, tetapi melalui iman. Orang Yahudi hidup karena sentuhan fisik, sentuhan material, tetapi orang Kristen hidup oleh iman. Kami hidup oleh percaya, bukan karena melihat. Semoga diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus menyertai senantiasa sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, amin.